Sawabikul himam la tahruku aswarul akdar. Baca sama-sama. Sawabikul himam la tahruku aswarul akdar. Apa inti yang ada pada hikmah ketiga? Substansinya, inti bahasannya adalah semangat dan semangat dan kepasrahan. Terlalu pasrah, tidak ada upaya. Kalimat terlalu pasrah susah nyebutnya sebenarnya. Pasrah itu harus sepasrah-pasrahnya, sepenuhnya pasrah. Tetapi hati-hati merasa pasrah penuh padahal malas, kemalasan terselubung. Kang berjuang atuh Kang, ya kumaha Gusti we lah hasbunallah. Itu bukan pasrah, itu permainan, itu bersilat lidah itu. Kalimat inti adalah al-himam, jangan pakai alif, kontrol al-himam, semangat. Di satu pihak kita harus selalu punya semangat, tidak boleh padam semangat. Contoh sedikit, salah seorang petinju terkenal yang disebutkan apa dulu, naon nyebutnya si Mike Tyson, disebutnya apa dia? Leher beton. Wah, jalama mun geus kena ku si eta piek jungkir KO. Ronde 2, ronde 3. Mungkin agak sombong dengan kemampuan. Si Holyfield non muslim tapi cerdas. Dimainkanlah dia. Akhirnya emosinya terpancing. Ujung-ujungnya ngegel ceuli. Gigit kuping kan. Kalahlah Tyson. Ini contoh. Semangat tinggi tapi kurang kontrol. Salah lagi. Tidak punya semangat, lungse, salah lagi. Seimbangkan antara semangat dan kepasrahan. Jangan beri nomor boleh. Masalah terlalu bersemangat lupa takdir. Tidak tercapai bisa kecewa, panik, depresi. Terlalu pasrah tidak mau berupaya atau dikomaan. Depresi titik atau tidak titik. Dan terlalu pasrah tidak mau berupaya. Atau da ieu mah hikmah. Hikmah itu pengetahuan yang mendalam, sastra ini, sastra. Orang Cina sukses di mana-mana karena kitabnya sampai hari ini dipegang. Ada kitab yang sudah ribuan tahun masih dipegang. Kita kehilangan sastra. Ya, saya ceritanya diajak jadi salah satu penggerak Melayu Baru, Mabin. Melayu Baru. Nih, antara lain sebut saja hikam secara bahasa, hikam Cina. Rasulullah bersabda utlubul ilma walau, nggak gegabah itu bicara. Cari ilmu walau di negeri Cina, karena Cina dalam peradaban sudah maju dari dulu. Kau kuncu putko iput cincin. Jalma anu berbudi kudu nyampurnakeun kana diri, batin, pikiran pribadi. Non muslim ini, Buddha ini. Kade Islam eleh ku Buddha maksud saya. Imam umat Islam jadi eleh ku Shaolin. Nanya film silat Indonesia seben deuleun ge. Hayo he naga kalajengking bawa dulan. Nah si Jackie Chan. Ini hebat si Bruce Lee, ini hebat. Gitu-gituan aja dulu. Tuh. Susin putko iput sunjien. Pikeun nyampurnakeun diri pribadi kudu ngabakti ka indung bapa. Lanjut. Tong kieu macana susu jin. Jangan. Jadi susu jin. Jangan macana urang keur ceurik diajak seuri lah ngarah terbeh teuing we. Hek bae terus ceurik batin. Mata enggak apa-apa lah. Susu jin putko iput si jin. Ini hikam perbandingan. Di barat ada hikmahnya, di Yunani ada hikmahnya, di Islam ini hikamnya. Ulah eleh ku itu ente.
Sehingga kebangkitan. Bakti kepada ibu bapak kudu nyaho kana kamanusaan. Suti jin putko iput titian. Hayah nama ti anah heuh. Pikeun nganyahokeun pri kamanusiaan kudu nyaho heula kana katuhanan. Terakhir habis. Hayo rek hikam Cina ngajina kana rek hikam Arab. Hikam Jawa. Pakem. Hikam Sunda. Ambil kitab-kitab tua ambil. Hikam Sunda ge aya. Kunaon pajajian make ngusruk hareupeun Ki Cacu di Sumedang. Kunaon pajajian make init ka Gunung Manala. Ka saha ka Taju Malela. Papai ku anak kabeh luluhur-luluhur Sunda. Ketemu lagi hikam-hikamnya. Wah, Kang rek ngabangkitkeun Islam nganukur semangat ngadagor batur hungkul maju Kang. Harus jelas akarnya dulu. Sambil diambil kitab-kitab tua. Jadi uraiannya gitu aja. Di satu pihak semangat harus tinggi, kerja harus keras dan pasrah. Sebab sering kita sudah semangat tinggi, kerja keras, hasilnya tidak memuaskan. Kecewa kita. Saya kalau tidak pakai hikam sudah kecewa Kak. 9 tahun menggerakkan penegakan syariat Islam di Sukabumi bersama Pak Bupati dibiayai miliaran. Hasilnya belum memuaskan. Pengajian di pemerintahan yang hadir baru 30 orang. 30% Mak yang hadir. Kalangan masyarakat mencari masjid yang penuh seperti subuhnya seperti Jumat masih sulit. Padahal sudah mendeklarasikan 9 tahun. Inilah obatnya sawabikul himam la tahruku aswarul akdar. Encan nempi kana takdir. Istilah Pak Mustafa, ketua Baj kami, beliau juga orang cerdas, orang arif. Beliau mengatakan belum apa disebutnya. Alah meni poho. Ai nepi kana belum siklus. Belum siklus. Nanti. Gawe we terus, berjuang terus, capek nyeri hati dibenturku itu, dibenturku ya. Itulah pengorbanan yang harus kita korbankan. Satu saat nanti. Makanya ada kalimat idza jaa walladzina jahadu fina. Kita ini menunggu hidayah bari kieu tah. Bari angkat kaki, hidayah can turun. Berjuang dulu baru hidayah datang. Kita ini menunggu hidayah, tidak berjuang dulu. Ada hadis menyatakan bahwa Rasulullah pernah diludahi. Yang meludahi orang Sukabumi, orang Arab, Muslim, Yahudi. Waktu itu makanan utama orang Arab ikan asin atau daging domba. Kira-kira orang Arab makan daging domba, belum ada Pepsodent dan sikat gigi. Ludah subuhnya kental apa encer? Kira-kira wangi apa bau? Wajah mulia diludahi. Karena marifat. Rasul yakin bahwa orang ini sedang digerakkan seperti itu oleh Allah. Tidak ada wayang bergerak sendiri, wayang golek, tapi digerakkan oleh Sang Dalang. Ini pentingnya hikam, marifat. Rasulullah tersenyum, alhamdulillah. Menangkan nyeri teh, alhamdulillah. Pasti ada rahasia, pasti ada hikmah, pasti ada hikam. Hikam itu jamak daripada hikmah. Hikmah, hikmatani, hikam. Hikmatun, hikmatani, hikam. Subuh jerot deui, alhamdulillah. Ting sabaraha bulan teh diceritakeun dina sarahna ge Dalilul Palihin. Berapa hari sebenarnya ya? Saya sulit menyebutkan berapa hari. Yang jelas terus menerus. Satu saat langganan absen. Rasulullah lewat nggak ada yang meludahi, ngetem heula Rasul. Sugane nyiduhan deui ah. Nunggu coba lamun urang di Ciduhan. Kurang ajar. Ketua Umum MUI tahu? Tak telepon Dandim, tak telepon Kapolres. Gitu wae pan urang mah goreng adat. Teu marifat. Selesai sholat Rasul bertanya, sahabat, apa ada tetangga yang sakit? Ada ya Rasulullah, tapi bukan Muslim. Oh enggak apa-apa, kita tengok yuk. Ngalongok bari barang canak, nyanak bubuahan, nyanak segala rupi.
Saya tidak berani menyebut Rasulullah uluk salam atau henteu. Ya, dugaan sih karena ada salimu alal yahud. Boleh diduga barangkali Rasulullah bersalam karena ada hadis salimu alal yahud. Salam. Siapa? Muhammad. Muhammad mana? Bin Abdullah. Yang Rasul itu iya tewas cek si Yahudi. Aduh, jabaing gering. Muhammad datang. Tempo euy, mau pedang teu? Henteu, Mang. Oh, henteu. Mau naon atuh? Mau kadangan. Hah? Heuh ka dieu we ka dieu. Bukan eta mah karangan anak we karangan anak. Biasa mau balik mah sok ngarekayasa omongan. Aya naon Muhammad ka dieu? Mang, abdi teh ngadang wartos mamang sakit, karena itu saya mau nengok. Ini sekedar makanan. Betul Muhammad? Iya. Kamu nggak benci sama aku Muhammad? Benci kenapa Mang? Aku yang paling sering meludahi kamu. Oh nggak apa-apa. Namun bong teuing da teu matak leungit irung di siduhan mah. Sabenerna mah lamun rek mikir make hikam. Muhammad, saudaraku seagama. Tidak ada yang nengok aku sakit. Saudaraku seagama, tidak ada yang punya perhatian kepada aku. Kamu yang saya sakiti terus-menerus, ternyata penuh perhatian. Saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tingali korban heula kakarek hidayah turun. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apa pengorbanan kita? Kapan kita sakit hati? Kapan kita diludahi? Kapan kita dikejar pedang? Henteu, pidato ayuhanna sita kulo, make dalil tilu menang duit. Naon nyerina? Kita ini kurang pengorbanan. Selalu dihitung. Maka otak bisnis. Kerja sedikit mana kuliah. Ashabul ghanimah. Selalu ghanimah. Mana transport. Tidak ada pengorbanan. Karena itu hidayah sulit turun. Paham? Yuk kita tambah pengorbanan kita yuk. Puasa cing getol. Sholat penting cing getol. Laksanakan ibadah, sedekah cing getol. Teu kudu bebeakan, sawareh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terlalu bersemangat, lupa takdir. Tidak tercapai, sering kecewa. Tapi karena kita sadar bahwa ini adalah takdir Allah, kenekeun. Allah semau Allah. Kita melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Asal kita istiqomah terus-menerus berjuang, no hidup dina petik. Dinek. Ya. Baik hadirin. Itulah hikmah yang keberapa? Yang ketiga. Ada bisa dibawa pulang? Masuk di otak? Masuk di hati? Urang teh kudu naon? Kudu boga himam, kudu sabik. Himmah yang sabako, melejit, maju. Nggak usah sulit-sulit kalau saya ditanya, Pak Jajan, himmah Pak Jajan apa? Sederhana aja. Satu, kalau ada izin Allah, saya yang usul. Nomor kedua, sadunya kudu Islam kabeh jeung soleh. Saya gitu wungkulan. Ya, sedikit aja ngomongnya, coba ngomong sama-sama. Saudara-saudara punya keinginan nggak? Pengen apa sih? Dan manusia sedunia harus masuk Islam semua dan soleh tanpa prikik, tanpa prikik. Para wali songo tanpa prikik. Wali songo mengislamkan tanah Jawa tuh pernah ngabunuh, tuh pernah mesat pedang, tuh pernah. Karena senjatanya nur, senjatanya adalah cahaya. Nih saya katakan tadi, sastra tinggi. Kata yang memberikan pada saya kira-kira umurnya ini sudah 400 tahun. Encan aya kertas ya da luang kene. Tur tingali rumus-rumus manusia. Rumus-rumus manusia. Siapa bilang ilmu tasawuf ilmu baru? Suka bumi we tinggaleuan. Tidak mempelajari. Untuk datang kitab ini maaf harus puasa tahunan ini. Wah, capek heula. Kadang 5 poe anu teu dahar-dahar.
kudu dibeli nanaon ge. Datanglah kitab-kitab dari leluhur sastra-sastra tinggi. Ayo ngagul-ngagul kitab anyar. Ini belum ada percetakan dulu. Jadi tulis tangan, lihat. Ditemongkeun sote, bisi pajar anak omong kosong. Aya ajengan jajan teh ngaji hikam teh hikam biasa, ngarah gede pangaruh, ngarah dihormat jalema. Insyaallah lah. Ini sudah sampai ke kita dari leluhur-leluhur. Yang tadi, yang dari gereja ya. Ini muslimin muslimat dari para ahli tarekat kasunaan. Si banyak di atas, ambil lagi. Ya, ini bukan lama. Aslinya memang kitab hideung kieu ngan geus di fotokopi lah. Ayo Pak. Jangan jadi ustadz, jadi kiai puas dengan pidato, muludan, rajaban, khutbah, ngaji mingguan. Uruk santri wungkul, itu harus. Tapi pekerjaan itu sebut saja 0,0 sekian persen. Can persen acan karek gawe gitu. Dina Islam aja. Kita bangkitkan kembali para leluhur. Mereka lebih hebat daripada kita. Ngislamkeun manusia kafir. Urang mau ngomongin geus Islam ge hararese. Kepasrahan. Jadi semangat, kerja keras dan kepasrahan. Ngadu apa? Ngadu Allah. Tapi selalu ujungnya kepasrahan. Saya ambil contoh ya. Ajengan Ahmad punya botol aqua. Punya aqua 1 botol. Dia simpan di depan dia. Pak Jajan hayang nginum. Tah, ieu teh fotokopi sastra-sastra luluhur. Anu Sunda, anu Arab dan lain-lain.